Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Pada kesempatan kali ini, ibu akan mempraktikkan terkait dengan pembuatan jurnal umum, buku besar pembantu di dalam aplikasi Spreadsheet, yaitu dengan menggunakan program Microsoft Excel pada studi kasus CV Angkasa. Nah, tolong diperhatikan ya, semoga materi ini mudah kalian pahami dan mudah kalian cerna. Sini ada kasus terkait dengan CV Angkasa. Kita baca dulu informasinya. CV Angkasa adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, adapun neraca saldo yang dimiliki adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah neraca saldonya. Lalu di sini ada beberapa transaksi terkait dengan transaksi yang dimuat pada jurnal. Transaksi yang terjadi ada beberapa jenis ya. Nah, lalu sini ada penyesuaian, lalu ada informasi terkait dengan data yang diminta. Jadi, untuk yang pertama kita disuruh buat daftar akun dan memberi nama rank daftar akun, lalu membuat neraca saldo awal, membuat jurnal umum, buku besar, neraca saldo per 31 Desember 2011, neraca lajur, lalu buat laporan keuangan. Nah, untuk menyelesaikan kasus CV Angkasa, yang pertama kita buat daftar akun dulu ya. Jadi di sini kita baru membahas sampai dengan di aspek buku besar. Untuk data yang diminta lainnya, kita akan bahas di video berikutnya. Oke, langsung kita buat saja. Di sini kita disuruh membuat daftar akun. Langkah-langkahnya adalah ubah sheet 1 dengan cara klik ganda menjadi daftar akun. Kita ikuti ya. Lalu di sini daftar akunnya tidak usah pakai spasi ya. Lalu buatlah daftar akun sebagai berikut. Nah, sebagai ini. Di sini ada di kolom B dan C ya. Jadi untuk nama-nama akunnya kita bisa lihat pada neraca saldo. Nah, ini dia. Kita copy saja. Nah, bagi kalian yang ingin tidak di-copy atau ingin mengetiknya sendiri boleh, tapi karena saya mempersingkat waktu untuk menjelaskan terkait dengan rumus spreadsheet-nya, maka saya langsung copy saja. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada di kolom B dan C. Lalu untuk pengisian dari daftar akunnya ada di ke-6. Tinggal kita rapihkan. Jadi untuk nomor akun kita bisa merge dan center untuk menggabungkan menjadi satu sel. Lalu selanjutnya kita lihat apakah ada informasi terkait dengan tabel ini yang harus dihapus. Nih, seperti ini. Di sini tidak memuat gambaran informasi ya, apakah dia aktiva ataukah dia aktiva lancar dan sebagainya. Dia hanya memuat nomor dan nama akun saja.
aman ya sampai di baris ke-27 nih, sama seperti contoh yang sudah di screenshot. Nah, setelah itu kita lanjut, setelah membuat daftar akun, buatlah rank daftar akun dengan langkah sebagai berikut, yaitu sorot dari A4 sampai dengan C27, lalu pilih menu formula, pilih define name. Oke, kita langsung ikuti dari sini sampai dengan C, lalu sampai ke baris 27 di blok, lalu formula, kita pilih define name, lalu di name-nya kita tulis daftar akun. Seperti ini tampilannya sama kayak yang ada di sini. Nah, jika sudah kita langsung klik OK. Nah, di sini akan muncul nih, tadinya bukan daftar akun di name box-nya, tapi sekarang menjadi daftar akun karena kita namai sendiri. Lanjut, membuat neraca saldo awal. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut, yaitu sheet kedua menjadi NS awal. Neraca saldo awal, kita rename dulu. Lalu buatlah neraca saldo CV angkasa sebagai berikut di formatnya supaya rapi. Lalu kita beri judul ya, CV angkasa. Neraca saldo. Samain aja di sini pakai Times Roman 12 ya, tapi ini nggak harus diatur sih karena memang tidak ada ketentuannya nih, agar kalian melihatnya enak aja. Ini kita atur. Oke, langkah selanjutnya adalah kita pastikan bahwa nilai atau nominal ini semuanya itu tidak ada yang dititikin dan dikomain sendiri. Jadi di sini harus menggunakan format types yang ada di dalam Microsoft Excel seperti itu. Nah, sementara kita generalkan dulu. Nah, ini sementara kita jangan titikin dulu. Dan format RP-nya kita hapus menjadi biasa saja. Masukkan datanya, tidak boleh ada yang dititikin sendiri atau dikomain sendiri. Ini 750 ya. Ini 350.000. Ini 750.000 ya, bukan 750. Lalu 350.000. Nih, dia tuh di RP-in sendiri dan juga dititikin sendiri. Nggak boleh. Ini harusnya kalau misalnya kita ingin supaya nanti data kita dibaca sama rumus di Microsoft Excel, kita tidak boleh membuat tanda sendiri. Jadi ketika memang ada pemisah entah koma maupun titik, itu harus menggunakan format. Jika memang ada yang mau mengetik sendiri, nilainya boleh banget. Jadi kalian cukup tulis misalnya di sini 25.000.00 seperti itu. Terus nanti di sini tulis lagi 57.000.00. Jika ingin ada yang seperti ibu boleh, tapi bagian RP dan juga titiknya kita hapus semua.
Langsung aja kita buat formatnya jadi format counting. Nah, seperti ini. Nah, ternyata di sini kan pemisahnya itu adalah koma ya, bukan titik. Padahal sebenarnya di sini maksudnya ya 18 juta seperti itu. Nah, gimana cara gantinya? Ini option. Expense. Nah, nih di sini di bagian sini ada informasi use system separator. Decimal separator kan dia masih titik nih, harusnya kan koma. Terus pemisah yang bukan desimal kita titik. Nah, kita gunakan use system separator. Oke. Nah, jadi dia di sini seperti ini. Ketika nanti ada desimalnya gimana nih? Misalnya masih begini ini Bu. Nah, kita masukin atau klik yang decrease desimalnya menjadi bilangan seperti ini, bilangan bulat, tidak usah ada desimal. Oke, sudah seperti yang diminta, ini seperti ini. Langsung lanjut ke tahap berikutnya, yaitu jumlahnya kita tambahkan sini jumlah gabung dengan sum, karena kita ingin menjumlahkan atau mau tahu nih berapa total dari nilai yang ada di debit itu total yang ada di kredit, atau bisa juga ditarik ya, bisa seperti ini. Jangan lupa ya sampai ke E28 saja, atau bisa juga ditarik kemana nih Bu? Dari sini kalian tarik ke sini tuh sama. Nah, ini sudah mewakili. Oke, lanjut. Berikutnya adalah membuat jurnal umum. Di sini caranya adalah buka sheet ketiga, lalu ubah menjadi jurnal umum. Lalu buatlah format seperti ini, yaitu tanggal akun, nomor akun, debit, dan kredit. Jangan lupa ada ini. Bisa copy saja dari sini, lalu kita edit. Terus lihat nih ya, dia ada di baris kedua, A sampai dengan E. Nah, ini kita A sampai dengan E, merge and center, A sampai dengan E, A sampai dengan E. Nah, kita ikutin yang diminta. Ini beda ya, ini nama tabelnya adalah jurnal umum. Kita ganti. Lalu pernya itu 31 Desember 2011. Untuk jurnal umum, ini kan tanggal-tanggalnya ada macam-macam ya. Ada tanggal 1, 2, 4, 8, dan sebagainya, dan nanti berakhirnya di tanggal ke-31. Nah, karena memang ini rangkumannya nanti adanya di per tanggal 31, maka kita simpulkan garis besarnya untuk
jurnal umum ini berakhir per 31 Desember 2011 seperti itu. Jadi di sini ya jangan sama kayak neraca saldo awal ya, pasti beda. Gitu. Nah, oke. Kita langsung buat yang diminta tadi. Di sini ada tanggal, akun, nomor akun, debit dan kredit. Oke, lalu bisa kita border. Kita besarkan sesuai dengan kebutuhan. Lalu di sini ada informasi, kan kita buat format dulu ya. Nah, ini tabelnya bisa kita all borderkan sampai bawah. Tapi ini secukupnya saja karena nanti kita akan menyesuaikan dengan yang memang terisi. Oke, langsung untuk mengisi jurnal umum, langkah-langkahnya adalah masukkan semua transaksi ke dalam sheet jurnal umum dengan fasilitas data form. Dengan cara klik icon data form nih, data formnya nih. Sehingga muncul tampilan seperti ini. Nah, kita bisa lihat nih, di kita ada apa enggak. Ternyata ada. Nih, jadi kita tinggal klik. Sehingga menghasilkan seperti ini. Tapi, apabila di laptopnya belum ada, cara memunculkannya seperti apa? Cara memunculkannya, ini jika ikonnya tidak ada adalah menggunakan ini. Quick Access Toolbar, lalu kita pilih More Command, lalu di sininya kan misalnya tidak ada nih. Pasti kamu tidak ada di sininya. Terus baru kamu cari di sininya all common, lalu kalian cari di sininya form. Add, kalian klik OK. Nah, ini muncul aplikasi di sini. Oke, jika sudah muncul tinggal diklik, klik OK. Lalu di sini kalian masukkan tanggalnya sesuai dengan transaksi. Kita balik ke soal, di sini transaksinya. Desember tanggal 1 2011 kita isi. 01/12/2011. Nah, untuk akun dan nomor akun itu nanti saja karena ada rumusnya sendiri. Jadi kita hanya memasukkan tanggal dan nominal. Jika sudah, jangan lupa jurnal itu dibuat seimbang debit dan kredit. Ini baru debitnya saja. Nah, kan seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik new untuk membuat yang keduanya. Dan kita isi yang bagian kredit dengan nilai yang sama. Nah, lanjut ke yang tanggal 2. Nilai debit 150.000. Nilai kredit sama 150.000. Lanjut ke transaksi tanggal 4. Debit. Diberi tanah nih, tanah ini kan bertambah atau muncul normalnya di sebelah debit. Lalu di sini ada jumlah tersebut dibayar tunai dan sisanya dibayar dengan utang wesel. Jadi di sini 12.500.000 debit. Selanjutnya ke sebelah kredit. Di sini dibayar tunai berarti saldo kas ya. 2.500.000, lalu sisanya dibayar dengan utang wesel. Berarti di sini kredit nih.
Oke, lalu tanggal 8 dikirim faktur tagihan kepada CV Murni. Rp12 juta. Lalu dikirim faktur tagihan kepada CV Murni lagi tanggal 11 sebesar 950.000. 950.000. Lanjut ke tanggal 15 dibayar gaji dan komisi sebesar 3.700.000. Lanjut dikirim faktur tagihan kepada CV Murni 4.500.000 tanggal 20. Lanjut dibayarkan macam-macam biaya tanggal 30 Desember 155.000. Lanjut dan komisi 5 juta 30 Desember. Dibayar untuk keperluan pribadi pemilik 2.500.000. Terus nanti di sininya kita ganti format type-nya menjadi accounting. Kita besarkan tanpa desimal seperti yang ada pada tampilan jurnal umumnya. Lalu langkah berikutnya adalah memasukkan kode akun pada jurnal umum dengan cara blok rank nomor akun dari sel C7 sampai dengan C27. C7 sampai dengan C27. Lalu klik tab menu data, klik data validation. Menu data, klik data validation. Lalu sini selanjutnya akan muncul kotak dialog seperti tampilan ini. Kita pilih ininya list. Nah, lalu di source sumbernya di daftar akun kita blok. Ini source-nya dari B6 sampai dengan B27. Nah, di sini bisa kalian klik terus ke daftar akun.
B6 sampai dengan B27. Nah, seperti ini. Apabila sudah, kalian bisa ini balikan, udah sama. Ya, di sini ada absolutnya ya, sendiri itu berjalan sendiri. Apabila kamu nggak bisa ngeblok seperti tadi saya, kamu tulis manual aja sama dengan daftar akun, pakaikan tanda seru, terus ini dolar B, dolar 6, titik 2, terus dolar lagi, tulis lagi B, dolar lagi, klik 27, ketik 27. Apabila sudah, kita bisa langsung klik OK. Nah, di sini dengan demikian, pada jurnal umum telah terformat nomor akun berupa list yang akan memudahkan kalian memilih nomor akun yang akan digunakan. Nah, jadi kalian tinggal pilih nih nomor akunnya, mau yang mana. Nah, makanya ketika kalian ingin buat seperti ini, di dalam Microsoft Excel, kalian sudah harus tahu dulu nih kira-kira ketika ada transaksi seperti ini, jurnal umumnya debitnya apa, kreditnya apa, seperti itu. Nah, kan kalian juga sudah belajar ya mata pelajaran akuntansi dasar. Di situ udah dijelaskan ketika ada transaksi seperti ini, maka jurnalnya adalah apa pada apa debitnya, apa kreditnya, seperti itu. Nah, jadi di sini Ibu lebih kepada teknis dalam pembuatan di dalam Microsoft Excel-nya saja, yaitu lebih ditekankan pada bagian rumusnya, bukan pada mata pelajaran materi terkait dengan pemahaman secara kompleks terkait dengan jurnal. Di sini dibayarkan sewa kantor bulan Desember. Nah, jurnalnya itu adalah kita bisa buka. Nih. Biaya sewa, berarti kode ini ada kas, kan dibayar, berarti kasnya keluar, kredit. Nah, bisa juga kalian untuk mempermudah kalian buat dulu coret-coretan di buku tulis. Nanti ketika ingin praktik di Microsoft Excel, kalian tinggal klik-klik aja seperti itu. Daripada kalian harus bolak-balik melihat, mengamati seperti yang Ibu lakukan saat ini. Ya, di sini biaya sewa 5102. Lalu kreditnya adalah kas. Kas kodenya adalah nih 1101. Lalu lanjut ke transaksi yang kedua, dibelikan perlengkapan kantor secara kredit. Berarti di sini ada perlengkapan kantor. Ini kode 1105. Ada kreditnya utang usaha 2101. Lalu lanjut ke transaksi di tanggal 4. Dibeli tanah sebesar 12.500.000. Dari jumlah tersebut dibayar tunai 2.500.000 dan sisanya wesel. Nah, kita juga bisa lihat di daftar akun di sini. Tadi tanah ya, tanah itu kode 1201. Ini tanah, kita bisa pilih 1201. Lalu kas kredit 1101. Lalu utang wesel kredit 2102. Nah, lanjut
dikirim faktur tagihan kepada CV murni secara kredit. Nah, faktur ini adalah bukti transaksi ketika terjadi penjualan atau pendapatan secara kredit. Nah, karena ini perusahaan jasa, jadi nanti pakai pendapatan jasa. Jadi dia ini memunculkan akun piutang pada debitnya dan memunculkan akun pendapatan jasa pada kreditnya. Kita cek dulu. Piutang 1102. Lalu selanjutnya kreditnya pendapatan jasa 4101. Lanjut, di sini dikirim faktur tagihan kepada CV murni lagi. Jadi sama 1102 piutang dagang debit, lalu 4101 pendapatan jasa kredit. Lanjut untuk transaksi yang tanggal 15, dibayar gaji dan komisi sebesar 3.500.000. Oke, kita bisa lihat di sini. Beban atau biaya, kita bisa lihat di sini biaya gaji dan komisi ini debit, lalu nanti kasnya di kredit. 5101 dulu debit, lalu kasnya kredit. Lanjut ke tanggal 20 dikirim faktur tagihan kepada CV murni sama ini ya. Jadi muncul piutang dagang debit, lalu pendapatan jasa kredit. Dibayar macam-macam biaya 155, berarti debitnya biaya lainnya, kreditnya kas. Ini biaya lainnya kode 5105. Lalu kreditnya kas karena dibayar, kasnya berarti berkurang. Lanjut, dibayar gaji dan komisi sama kayak nomor 15 ya. Jadi dia ini dibayar gaji dan komisi, berarti sama nih. Dibayar gaji dan komisi, berarti jurnalnya sama dengan yang tanggal 15. Nih. Dibayar gaji dan komisi, berarti jurnalnya sama dengan yang tanggal 15. 5101 yaitu biaya gaji dan komisi pada kas 1101. Oke. Lanjut ke 31 Desember dibayarkan keperluan pribadi pemilik sebesar 2.500.000. Nah, di sini kita bisa lihat kebutuhan pemilik itu adalah Raihan, itu sebuah debit. Lalu Raihan kodenya 3102. Lalu kreditnya adalah kas. Oke, sudah semua untuk nomor akun atau kode rekening bisa disebutnya. Nih, kita sudah semua. Lalu selanjutnya untuk memunculkan nama akun secara otomatis ada kolom akun di jurnal umum, maka klik pada sel B7. Mana nih B7 ini? Lalu untuk yang bersaldo debit, maka rumusnya adalah ini. If n D7 itu saldo debitnya lebih dari 0, titik koma, C7 yaitu nomor akunnya, kurang dari lebih dari, kutip 2, titik koma, VLOOKUP, ini pengambilan data secara vertikal ya, VLOOKUP, C7 itu adalah nomor akun, lalu titik koma,
daftar akun itu adalah yang tadi nama sheet nih, nama rank yang kita buat di sheet daftar akun, define name ya, tadi kita define name, lalu titik koma 2, lalu titik koma 0, lalu titik koma 0. Kita sambil lihat, sambil kita tulis. Sama dengan if n pun lebih dari 0, if n jika nominal debit lebih dari 0 dan nomor akunnya kurang dari lebih dari kutip 2 kurung VLOOKUP jika nominal debitnya lebih dari 0, titik koma, ini syaratan kedua, nomor akunnya kurang dari lebih dari kutip 2 kurung, maka hasilnya VLOOKUP pengambilan data secara vertikal, lalu yang menjadi sel acuan adalah nomor akun, lalu ini misalnya titik koma, atau ada beberapa laptop yang koma saja, tabel array. Tabel array itu adalah tabel sumber, tabel rujukan. Tabel array kita adalah yang ini ya, daftar akun. Tabel array kita yang ada di daftar akun. Yang tadi ada define name-nya. Define name daftar akun. Mau kita langsung tulis daftar akun juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Lalu titik koma, nih dia adanya di kelompok ke 2 ya, 1, 2. Titik koma, selain itu 0, kan kita mau lihat ya, mau lihat nama akunnya. Jika kode ini, maka nama akunnya apa, seperti itu. Jadi jika kode ini adalah rujukannya, tadi nomor akun, lalu di sini ada daftar akun, yang ini kita blok, kita tulis juga nggak apa-apa daftar akun. Terus titik koma 2, kenapa 2? Karena di sini ada di kolom kedua, 1, 2. Nah, karena yang kita butuhin adalah nama akunnya. Terus selain itu 0, C7, ini kan 1, 2, terus titik koma 0, untuk kolom index number 2, lalu untuk rank up bisa 0, terus kurung, titik koma lagi 0.
Oke, lanjut. Selanjutnya untuk memunculkan nama akun secara otomatis, kita klik pada bel. Selanjutnya untuk memunculkan nama akun secara otomatis, kita klik sel B7 nih, B nih 7 nih di sini. Lalu untuk yang bersaldo debit, rumusnya seperti ini, untuk yang bersaldo kredit seperti ini, jadi beda rumus. Oke, kita masukin aja langsung sama dengan if, jika, and, berarti ada dua syarat. Yang pertama, apabila B-nya, berarti ada dua syarat, yaitu syarat pertama, jika kolom debitnya atau nominal debitnya ini lebih dari 0, terus titik koma. Syarat kedua, jika nomor akunnya nih kurang dari lebih dari kutip 2 tutup kurung, maka VLOOKUP hasilnya ini cara pengambilan secara vertikal, VLOOKUP value. VLOOKUP value yaitu nilai atau sel yang menjadi penghubung atau kuncinya nih. Di sini nomor akun yang kita bisa lihat nanti akan sama dengan yang kita ambil datanya dari tabel array. Ini tabel array yang kedua nih. Terus titik koma, tabel array diambil dari sini. Tabel array namanya, tabel sumber atau rujukan. Nah, ini kan penghubungnya adalah nomor akun ya, jadi makanya tadi kita pakai sel C7. Ini di blok sampai baris ke-27, kita absolutkan agar tidak bergeser. Lalu kita pisah lagi nih, titik koma lagi nih. Ke indeks 6, yaitu nomor keberapa dari kolom itu yang ingin kita ambil. Nah, di sini yang kita butuhkan adalah nama akun, jadi dia itu ada di kolom kedua. Kenapa bisa kedua? Karena dihitungnya dari yang sebelah kiri. 1, tadi kan kita bloknya dari nomor akun ya, lalu kedua nih, kedua nama akun. Nah, jadi kita kedua, terus titik koma 0, titik koma lagi 0. Nah, seperti ini. Jika sudah seperti ini, kita bisa langsung blok ke bawah. Jadi yang nominal debit, akun yang ada nominal debitnya langsung keisi. Tuh. Lalu untuk akun yang nominal kredit masih kosong, masih error. Kenapa? Karena ini tadi syaratnya adalah if and jika. Ini ada dua syarat nih. Jika nominal debit lebih dari 0 nih, berarti kan 500 itu kan lebih dari 0. Dan nomor akunnya itu kurang dari lebih dari kutip 2. Nah, kalau ditanya kenapa Bu kok kurang dari lebih dari kutip 2? Ya, itu rumusnya dari sananya seperti itu. Jadi memang untuk mempresentasikan dia ada nomor akunnya seperti itu. Kalau misalnya tidak ada nomor akunnya, dia tidak bisa nih muncul biaya sewa. Contoh, misalnya kita lupa memberikan nomor akun, saya hapus dulu, tuh. Jadi di sini nama akunnya juga tidak akan muncul gitu. Jadi kita ketika memang di sininya hasilnya 0, padahal harusnya di sini ada nominal debitnya, keisi nilai debitnya 500.000, tapi ternyata nama akunnya nggak muncul, padahal kita udah masukin rumus, berarti rumus yang kita masukkan ada kemungkinan yang salah atau kemungkinan besar adalah nomor akunnya yang belum ada, seperti itu. Jadi kita harus cross check lagi. Nah, jadi cara baca seperti itu ya. Jika ada dua syarat nih, nominal debit lebih dari 0 dan juga nomor akun itu ada isinya atau ada nilainya, maka hasilnya adalah ya tadi daftar akun kita bisa lihat secara vertikal, VLOOKUP itu vertikal ya. Vertikal kita bisa lihat nih vertikal dari sini ke sini dia adanya di kolom kedua. 1, 2.
Ya, seperti itu. Lalu titik koma 0, terus titik koma 0. Kita enter seperti ini. Lalu untuk kreditnya, di sini udah dijelaskan juga bahwa kreditnya itu untuk nilainya bukan nilai atau nominal yang ada di debit, tapi harus yang ada di kredit. Berarti dia E8. Seperti itu. Di sininya E8. Nah, kita baca dulu ya. Jika ada dua syarat nih pakai N, dan jika nilai atau nominal yang ada di sisi kreditnya itu lebih dari 0, lalu untuk nomor akunnya keisi atau ada nilainya, ada angkanya, maka hasilnya adalah pengambilan data secara vertikal dari daftar akun. Daftar akun itu nama akunnya ada di kolom kedua. Nah, oke, kita bisa langsung enter. Nah, di sini kas. Kita bisa edit di sininya. Jadi nah utang. Atau bisa juga kita blok. Atau bisa juga langsung kita copy. Yang pasti ketika kita ingin mengcopy, rumusnya tetap jalan ya. Ini rumusnya tetap ada ya. Nah, seperti ini. Nah, yang paling simpel aja deh, contoh misalnya ini kan tadi saya hasil kopian ya, 1101 itu apa sih nama akunnya? Kita bisa tahu bahwa akun 1101 itu adalah kas. Jadi nih, walaupun tadi saya copy paste, di sini tetap ada rumusnya dan memang hasilnya tepat gitu, kas. Jadi 1101 menggambarkan nama akun kas ya. Oke, jika sudah seperti ini, kita lihat lagi apakah ada lagi. Jika sudah semua transaksi di entry, hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, ini dia. Sudah muncul ya. Biaya sewa, kas, bisa kita cek. Perlengkapan kantor. Ini perlengkapan kantor, utang usaha, lalu tanah, kas, utang wesel. Kita cek lagi. Tanah, kas, utang wesel, lalu piutang dagang, pendapatan jasa. Kita cek lagi. Piutang dagang, pendapatan jasa, piutang dagang, pendapatan jasa. Piutang dagang, pendapatan jasanya 2 kali nih. Tuh. Lalu biaya gaji dan komisi kas, kita cek. Biaya gaji dan komisi kas. Lalu piutang dagang, pendapatan jasa. Piutang dagang, pendapatan jasa. Lalu biaya lainnya kas. Lalu nanti ada biaya gaji komisi kas. Ini karena nggak muat saja ya. Ini sebenarnya ada lagi terusannya ke bawah. Lalu ada price dan kas. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Oke, untuk selanjutnya kita memberikan bagian total di bagian bawahnya untuk menjumlahkan nilai yang ada di sebelah debit dan nilai yang ada di sebelah kredit. Nah, di sini kalian bisa pakai rumus subtotal. Titik koma, karena kita kan sum ya. Mentotalkan dari sini, dari D7 sampai dengan D27. Nah, kreditnya juga sama. Sebenarnya bisa kalian tarik juga sih. Jadi nggak usah dimasukin lagi rumusnya, tinggal di drag ke samping. Nah, seperti ini. Ini berarti sudah balance ya, dan memang seharusnya yang benar itu seperti ini. Jadi antara debit dan kredit sama. Oke, kita lanjut ke tahapan berikutnya, membuat buku besar. Setelah selesai membuat jurnal umum, maka selanjutnya adalah membuat buku besar. Langkah-langkahnya adalah klik kanan pada sheet jurnal umum yang telah dibuat, klik Move or Copy, maka akan muncul dialog Move or Copy.
Pada kolom before sheet, pilih move to end, lalu klik centang, create a copy, lalu klik OK. Nah, seperti ini. Kita lakuin dulu, klik kanan, lalu move and copy. Di sini before sheet-nya pilih move to end, lalu pilih create a copy. Oke, nah dia ada dua seperti ini. Ubah nama jurnal umum 2 menjadi buku besar. Lalu lanjut, buatlah judul buku besar, kemudian klik sel D6 nomor akun. Terapkan data validation pada D7 untuk memudahkan memasukkan nomor akun. Oke, kita lihat dulu nih, kayak gini. Jadi judulnya ada di baris kedua sampai baris keempat. Kita ganti dulu baris kedua sampai baris keempat. Di sini bukan jurnal umum lagi, tapi tentang buku besar. Lalu untuk D6 kita tambahkan di sini D6 D7 itu ada nomor akun ya. Nomor akun. Lalu D7-nya ini untuk nomor akunnya harus menggunakan data validation. Kita klik data, pilih data validation, lalu di sininya pilih list. Sama caranya kayak yang sebelumnya kita pernah gunakan, lalu kita blok dari sheet daftar akun untuk nomor akunnya saja. Selanjutnya kita balik lagi ke awal, kita klik OK. Nah, di sini kita bisa pilih untuk akun kas terlebih dahulu. Oke, lalu gunakan fungsi VLOOKUP untuk sel B8 untuk memunculkan nama akun. Nah, di sini nanti ada nama akunnya nih di B8. Berarti kita insert dulu. Nah, di sini kita menggunakan rumus VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kuncinya ini, terus titik koma. Kita ke daftar akun, kita pilih B6 sampai dengan ranknya C27. Lalu ini bisa kita tekan F4 untuk mengabsolutkan, terus titik koma 2. Kenapa? Karena kita butuh nama akunnya. Nama akun ada di kolom kedua, titik koma false. Nah, seperti ini. Oke, ketika sudah muncul nama akun, kita baca lagi, buat kolom saldo di samping kolom kredit. Oh, ini. Buat kolom saldo. Lalu, buat kolom saldo di samping kolom kredit. Lalu pada nomor akun, klik ribbon data, klik filter nomor akun. Nih, klik ribbon data, klik filter. Nah, seperti ini. Klik segitiga pada nomor akun, lalu klik select all hingga tidak ada satu nomor perkiraan yang dipilih. Kemudian centang kode atau nomor perkiraan yaitu 1101 dan blank. Nih, klik select all sehingga tidak ada nomor yang dipilih. Lalu kita pilih ini dan blank jika ada blank. Nah, lalu klik OK. Masukkan saldo awal buku besar kas di baris ke-11. Nih, di insert dulu. Kita masukkan saldo awal. Akunnya akun kas, nomor akunnya.
kita pilih. Lalu ini adanya sudah debit ya, saldo normal pas itu. Nah, kita pilih dari sini neraca saldo awal nilainya. Lalu kita tekan absolute atau F4 satu kali agar selnya tidak berubah atau agar selnya terkunci. Nah, seperti ini. Lanjut. Jumlahkan kolom debit dan kredit yang ada di setiap buku besar. Oh, ini. Nah, di sini ya, jika memang kamu belum ada nilainya, maka kamu bisa cari rumusnya. Sama dengan subtotal, buka kurung, 9, lalu di blok dari atas sampai bawah. Nah, ini juga sama dengan subtotal, buka kurung, 9, di blok. Nah, ini lalu lanjut. Untuk menghitung total saldo, lakukan dengan memasukkan formula D32 dikurang E32. Nah, ini sama dengan D32 dikurang E32. Demikian akan muncul tampilan buku besar sebagai berikut. Nah, ini sama ya. Nih. Saldonya 3.645.000. Lakukan hal yang sama dalam pembuatan buku besar yang lain. Nah, ini kan baru untuk akun kas ya, baru nomor akun 1101. Nah, kita harus melakukan cara-cara yang tadi untuk membuat buku besar kode lain nih, ada kode piutang, ada kode yang lainnya. Seperti itu. Nah, caranya gimana? Caranya kita amankan dulu untuk buku besar kasnya dengan cara ini kita pindahin ke bawah ya, kita pindahin ke bawah. Ini kita pindahin ke bawah di sini, lalu kita tekan paste yang ini, keep search formatting. Jadi dia itu rumusnya kebaca semua. Nih pakai rumus tuh, pakai data validation, lalu untuk nilainya ini kayak rumus ada kebaca, ini juga masih menggunakan rumus, tapi kita harus cross check ya, ada beberapa yang bergeser selnya. Contoh ini subtotal, yaitu mentotalkan dari D24 sampai D44, harusnya kan bukan D24 nih, jadi kita ganti, harusnya itu hanya dari D38 sampai dengan D44. Nah, yang ini juga sama, ini ada kesalahan atau ada yang berubah karena kita tadi kan memindahkan selnya ya. Nah, seperti ini. Nah, baru hasilnya sama ya, seperti yang di atas. Nah, seperti ini.